Balik lagi ya teman-teman, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau memberikan update kembali seputar olahraga sepak bola ya teman-teman. Dimana untuk tim nasional Indonesia ini sedang menjalani kualifikasi babak keempat seperti yang kita ketahui ya. Kemarin baru selesai pertandingan pertama yang bisa dibilang kurang memuaskan lah ya teman-teman, karena harus menelan kekalahan dan permainannya memang sangat tidak memuaskan ya. Jauh banget di bawah standar dari Indonesia yang kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 12 ya, itu pagi ya, pagi-pagi subuh tanggal 12, hari Minggu pagi subuh, besok itu akan diadakan pertandingan menghadapi Irak. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana sih kansnya menghadapi Irak? Seberapa kuat tim Irak? Kita akan bahas semuanya ya, dan kans Indonesia lolos dan seterusnya kita akan bahas. Tapi sebelum itu boleh kasih dulu likes dan subscribe-nya, jangan lupa semua dipencet ting 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 biar nggak ketinggalan update-update selanjutnya dan juga berbagai video-video lain. Teman-teman yang tertarik berbagai olahraga lainnya seperti badminton, basket, panjat tebing, pokoknya seputar Indonesia semua kita bahas. Nah, untuk timnas kali ini ya teman-teman, menghadapi Irak ini, untuk Irak sendiri harga timnya ya itu 22 juta. Nah, secara transfer market ya, pasarannya, tapi pemainnya cukup banyak ya di transfer market ini, yang sedang terdaftar ada 29 pemain. Nah, jadi lagi agak banyak, jadi harga lumayan lah, sekitar 2 tingkat di bawah dari Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri berada di kisaran 30-an juta ya, sekitar 32 juta. Nah, untuk Irak sendiri ini pemain termahalnya harganya cuma 4 juta ya teman-teman. Jadi dibanding dengan pemain Indonesia ya, kalau pemain Indonesia 8 juta ya untuk si Zahid Izzez, hanya setengahnya saja. Jadi secara di atas kertas, dari kemarin kita sudah bahas ya, memang Indonesia seharusnya sangat diunggulkan ya, sangat di atas lah kalau dibandingkan secara kemampuan pemain demi pemain dan roster. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya, setelah itu kekuatan Irak dibanding Indonesia. Tadi Indonesia lebih unggul memang. Lalu selanjutnya lagi untuk kans lolos Indonesia gimana? Nah, ini yang saya akan agak detail membahasnya teman-teman. Jadi yuk kita fokus ya. Ini membahas soal poin dan juga selisih gol. Nah, jadi Indonesia wajib menang ya, menghadapi Irak ini harus menang kalau mau punya kans untuk lolos. Kalau kalah 2 kali pasti pulang kampung dan nggak lolos ya. Kalau cuman imbang doang juga berat ya. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri harus menang, dan kalau mau punya kans untuk peringkat 1, menangnya harus 2 gol ke atas teman-teman. Kenapa kok 2 gol ke atas? Supaya defisit gol Indonesia bisa bagus. Nah, jadi semisalnya Indonesia menang 2 gol ya, kemarin kan kalah 1 gol ya. Indonesia sekarang mencetak 2 gol, menang unggul 2 gol, maka Indonesia defisitnya akan di atas 0 atau 1 ya teman-teman. Nah, 1 otomatis Irak posisinya -2 kan. Irak posisinya -2, sedangkan Saudi Arabia posisinya kalau seandainya kalah berarti pasti berkurang ya. Kemarin Saudi posisinya +1, berkurang jadi 0. Nah, kalau seandainya kalah 1 gol lah ya, namanya kalah pasti minus lah intinya. Jadi Saudi Arabia nanti kemungkinan defisitnya akan jadi 0 kalau kalah. Nah, Indonesia kalau defisitnya bisa di atas 0, ada 1 gol defisit, maka otomatis Indonesia sudah mengamankan peringkat kedua, aman dari peringkat 3. Nah, bisa jadi peringkat 1. Gimana caranya? Irak harus menangnya hanya 1 gol. Nah, jadi Irak mengalahkan Saudi Arabia. Tentunya kalau Indonesia mau peringkat 1 ya, Irak harus menang lawan Saudi, dan juga golnya harus lebih sedikit daripada Indonesia menang menghadapi Irak. Itu adalah yang penting ya. Jadi Indonesia harus mengumpulkan gol defisit yang banyak ya. Kalau syukur-syukur bisa 3, 4 dan seterusnya, sangat bagus. Tapi Indonesia sendiri target realistisnya menurut saya peringkat 2 lah ya. Untuk men-secure mengamankan peringkat 2 juga Indonesia perlu yang namanya hasil menang, dan juga gol defisitnya harus bagus ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa 2. Kenapa? Karena kalau Indonesia menangnya cuma 1 gol, nanti di pertandingan terakhir Saudi Arabia dan juga Irak ini kan sama-sama timur tengah ya. Kalau mereka persaudaraannya cukup kuat, bisa main mata ya kan, bisa dibuat mereka bisa setel ya kan. Irak yang menang, di setel gol defisitnya cuma beda 1, sehingga peringkat 1-2-nya jadi Saudi dan Irak. Indonesia yang peringkat 3 bisa disolimi. Nah, begitu. Jadi Indonesia kalau bisa menghadapi Irak, targetnya menangnya kalau bisa harus 2 gol, bahkan kalau bisa lebih. Itu untuk target kita ya. Tentunya harapan kita juga janganlah aneh-aneh ya untuk pelatih kita ya.
rosternya yang bagus-bagus. Seperti ya udah nggak dipanggil kalau Marcelino nggak mungkin bisa main ya. Kalau ada yang lagi tidak perform seperti Sayuri ya bukan berarti dia nggak bisa main ya. Karena kemarin di babak ketiga juga bagus mainnya Sayuri. Bisa jadi kemarin habis jelek nanti menghadapi Irak bagus, siapa tahu kalau bagus dipertahankan, kalau nggak bagus bisa diganti kan begitu. Ada opsi substitution itu bisa dipakai gitu, nggak harus di menit 50-an baru sub, nggak juga. Kalau memang mainnya udah nggak bagus terus, diserang terus, jebol di dia terus, bisa di sub dengan lebih cepat. Dan juga tentunya oleh Romeni kemarin sangat memberikan perubahan ya. Mungkin bisa dipercepat substitutionnya, nggak menit 60, mungkin bisa diturunkan ke 50, atau mungkin ke 40-an bisa juga kalau memang diperlukan daya gedor ekstra ya. Karena Indonesia sangat kurang kemarin daya gedornya, golnya cuma dari penalti aja, penyerangan juga nggak ada yang terlalu berbahaya. Jadi untuk mencetak gol, apalagi Indonesia mengejar 2 gol defisit didapatkan ya, seperti yang kita bilang tadi, akan sangat sulit kalau nggak punya daya dobrak. Jadi harus berpikir ekstra lah untuk timnas ini ya, untuk Alex Pastor juga ya, untuk mencari gimana caranya biar bisa cetak banyak gol. Karena target Indonesia tentunya mencetak banyak gol ya. Kalau cetak golnya aja di bawah 2 sudah berat untuk bisa lolos. Nah, itu update dari kita ya, teman-teman. Tentunya harapan kita kalau seandainya kita menang dan Irak tipis ya, kalau bisa Arab Saudi menang juga. Jadi Indonesia peringkat 2 saja sudah cukup. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk kejar peringkat 1. Sekian aja update untuk hari ini ya teman-teman. Teman-teman boleh kasih prediksi di bawah kira-kira menghadapi Irak gimana sih, kan si Indonesia kan gak menang, akan gak kalah, atau mungkin kalau seandainya ini berulah lagi kalah, kalau seandainya ini begini-begini ya, boleh kasih prediksi teman-teman di kolom komentar, masukin semua ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di kolom komentar dan juga di video-video selanjutnya.